Merchandise band tanpa band. Bagaimana mungkin merchandise band yang identik dengan kaos band tapi tanpa sebuah band? Nah, kaos band memang sangat identik dengan sebuah band. Pada tahun 60-an saat Grateful Dead dan Jefferson Airplane menjadi headliner pada konser era tersebut. Kaos band dibuat untuk pertama kali sebagai memorabilia bagi para mereka yang datang di konser tersebut. Hingga saat ini, merchandise band sudah menjadi eksistensi dari sejarah yang berkembang, bahkan merambah ke dunia fashion. Di luar sana sudah banyak sekali artis-artis yang menggunakan merchandise band sebagai sebuah fashion atau pakaian sehari-hari. Contohnya seperti yang ada di sebelah kiri saya. Ada beberapa artis luar negeri yang terlihat menggunakan merchandise band sebagai sebuah tren baru dalam dunia fashion. Contohnya seperti Justin Bieber yang menggunakan kaos Nirvana, Kanye West juga menggunakan kaos Nirvana, terus ada Gigi Hadid dan Kristen Stewart. Apalagi di era milenial ini sudah banyak sekali band-band yang berkolaborasi dengan brand streetwear yang ada. Contohnya ada Diam seperti dengan Supreme, kemudian ada Dr. Martin dengan Black Sabbath dan juga Supreme dengan My Blood My Valentine. Tapi sayangnya, seiring banyaknya pengguna merchandise band membuat para penggemar fanatik geram. Karena apa? Karena kebanyakan dari mereka, nggak sedikit dari mereka pembeli merchandise band, nggak tahu dengan band, bahkan lagu dari band tersebut. Atau biasanya bisa disebut istilah poster atau hanya mengikuti tren yang ada. Nah, dari sinilah ide kami muncul, yaitu membuat layaknya merchandise band, namun tidak terikat dengan sebuah band. Ini agar konsumen tetap bisa memakai layaknya kaos band tanpa harus terikat dengan sebuah band. Drone, itu adalah nama sebuah dari produk kami. Drone di sini berarti tenggelam, yang bisa saya mengenai sebagai melebur atau bisa menyatu dengan berbagai macam lintas genre. Logo tersebut ini terdiri dari matahari yang memiliki tekad kuat dan juga semangat yang tanpa henti. Banyak sekali band-band yang menggunakan logo sebagai identitas dari sebuah band tersebut. Beberapa contohnya ada seperti The Rolling Stone, lalu ada Nirvana, dan juga The Misfits yang terinspirasi dari film tahun 60-an yaitu The Crimson. Peluang dari ide bisnis ini adalah banyaknya penjualan clothing line yang lagi marak-maraknya saat ini. Apalagi di era milenial ini, fashion menjadi suatu identitas bagi beberapa masyarakat, ada juga dari kalangan anak muda. Namun, yang memiliki tema merchandise band ini nggak cuma hanya satu dua atau namun yang memiliki tema merchandise band ini nggak banyak, mungkin hanya satu atau dua saja. Contohnya seperti Laul Jakarta dan juga Maternal Disaster. Kedua brand ini memang sama memiliki tema yang yaitu merchandise band atau kaos yang untuk band-band gitu. Tapi di sini mereka hanya fokus dengan artwork atau desain punk, hardcore, dan juga metal. Jadi kedua brand ini hampir sama. Nah, yang membedakan brand kami dengan Laul Jakarta dan Maternal Disaster adalah kita nggak cuma hanya fokus dengan sebuah satu atau dua genre saja, tapi lintas genre. Ini adalah salah satu karya produk kami, yang ini memang dengan genre hardcore, punk, dan metal, tapi nggak menutup kemungkinan kita untuk benar-benar lintas genre atau menggunakan artwork atau desain yang identik dengan beberapa genre yang ada di luar sana. Nah, untuk rancangan pemasaran, kita menggunakan
3 poin utama yaitu sosial media. Penggunaan sosial media di era milenial ini memang sangat penting karena sosial media ini bisa mencakup berbagai macam kalangan dan juga mengurangi biaya dalam promosi. Yang kedua ada stand gigs. Kenapa kita memilih stand gig? Karena stand gig ini sangat worth it untuk digunakan ketika kita ingin berkomunikasi langsung dengan konsumen. Apalagi banyak juga brand-brand yang besar karena sebuah komunitas atau skena yang ada di Indonesia ini. Terus yang ketiga ada brand ambassador. Brand ambassador ini kita menjadi brand ambassador dari sebuah band. Jadi kita benar-benar tumbuh bersama dan berkembang bersama dan membantu mereka dalam hal produksi musik. Nah, ini untuk penjualan sendiri, untuk harga kaosnya. Satu piecesnya 130.000. Untuk jaket kita pasang 200.000 dan untuk aksesoris antara sekitar 20 sampai 100.000 rupiah. Untuk penjualan 37% itu dalam satu piece atau 20 dalam satu lusin atau 20 piece. Untuk jaket sendiri kita dengan tabel 57% dan penjualan aksesoris 6%. Untuk tahun pertama kita targetkan kita bisa menjual atau mendapatkan omset sekitar 30 juta rupiah. Untuk jaket sekitar 30 sampai 35 juta rupiah. Untuk aksesoris sekitar 1 sampai 5 juta rupiah dalam tahun pertama. Dan untuk tahun-tahun berikutnya kita akan fokus di tahun ketiga karena memang tahun-tahun awal memang sangat berat dalam membangun sebuah brand. Itu tadi presentasi dari ide bisnis yang ingin saya sampaikan. Mungkin dari Bapak atau Ibu atau teman-teman bisa menambahkan atau ada yang ingin dikoreksi. Terima kasih.